Mata Mita menerawang sesaat, merasakan apa yang baru saja dialaminya tadi sore. Sakit sekali rasanya. Setega itukah Apis menyakiti hatinya? Gadis itu tergugu sendiri di kamarnya. Kepercayaan yang dibangunnya pada Apis kini mulai goyah. Gadis mana yang bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Kalau saja Mita tidak mendengarkan kejadian tadi sore, ketika ia sudah tak sabar lagi menunggu Apis yang sedang menelpon Pak Nasrun. Akhirnya gadis itu naik ke lantai 2. Di sana ia mendengar segalanya. "Masa sih aku ngelupain kamu? Aku selalu merindukan kamu, sayang." "Apa? Ada yang lain?" "Kata siapa sih?" "Ah, kamu masih percaya sama aku kan?" "Nggak percaya." "Wulan, kenapa kamu selalu meragukan kesetiaanku?" "Nggak semua cowok." "Kapan?" "Oh, dia itu cuma teman biasa." "Bener. Kamu pengen denger lagi nggak?" "Aku selalu cinta kamu, Wulan, sampai kapanpun." Susah payah Mita menahan gejolak di dadanya. Ia merasa tak sanggup lagi mendengar percakapan memuakkan itu. Ingin rasanya ia beranjak pergi dari tempat itu. Tapi sisi hatinya yang lain menuduhnya pengecut. Haruskah aku berlari sambil menangis karena orang yang selama ini aku cintai kini telah mengkhianatiku? Tentu saja semua itu tindakan pengecut. Mita mencoba membentengi dirinya agar bendungan di matanya tidak pecah. Akhirnya dengan langkah goyah, Mita melangkah masuk. Selanjutnya wajah Apis pucat pasi, dan suaranya mulai terbata begitu Mita muncul tiba-tiba di depannya. Wajah Apis persis seperti seorang maling yang tertangkap basah sesaat sedang beraksi. "Apis." Mita muncul di depan Apis dengan wajah memerah. Ada letup api yang mengaris di matanya. "Mita?" Apis mendadak menjadi salah tingkah. Ia buru-buru menutup telepon. "Teman cowok saya. Kebetulan udah lama nggak ketemu tah." Suara Apis bergetar. "Begitu?" Mita tersenyum mencibir. "Dengan seorang teman cowok, kamu bisa ngomong dengan penuh kemesraan, penuh bahasa rindu dan cinta." Lanjut Mita lagi. "Mita." Wajah Apis tambah pucat. "Aku nggak nyangka kamu setega itu, Pis," ucap Mita. "Mita," seru Apis. "5 menit aku mendengarnya, Pis. Cukup banyak, sampai aku nggak sanggup mendengarnya lagi," ucap Mita lagi. "Jadi?" Apis berdiri terkejut dan gak tahu harus ngomong apa lagi. "Saya udah curiga sejak awal. Kamu ternyata bukan menelpon Pak Nasrun kan?" Selesai dengan kalimatnya, Mita langsung bergegas meninggalkan Apis yang masih terpaku di tempatnya. Namun dengan sigap, ia mengejar langkah Mita yang menuruni tangga. "Mita, biar ku jelaskan." Di lantai bawah, Apis berhasil mengejar langkah Mita. Namun ketika Apis hendak meraih tangan Mita, gadis itu menepis tangannya dengan kasar. "Tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semuanya sudah cukup jelas, Pis," kasar suara Mita. "Itu semua tadi cuma main-main, ta?"
Aku orangnya suka iseng. Kamu masih percaya aku kan? Ucap Apis. Saya. Plek. Sebuah tamparan di wajah Apis. Mita berdiri dan melangkah keluar. Apis mengusap pipinya, seakan tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Belum pernah sebelumnya ia menerima tamparan dari seorang gadis. Cepat tersadar dari lamunannya, Apis menyusul keluar. Bersamaan dengan itu, di depan kantor sebuah taksi berhenti, dan tubuh Mita lenyap di dalam taksi itu. Apis terlongong sendiri. Sekali lagi ia mengusap pipinya. Mita mengusap pipinya yang basah. Tak ada yang perlu dipertahankan lagi. Batinnya nelangsa. Ini adalah kedua kalinya ia dikecewakan cowok. Dan itu betapa sangat menyakitkan. Mita bangkit dari rebahannya. Langkahnya menuju ke arah laci meja belajar. Diputarnya kunci sekali ke kanan. Tangan gadis itu meraih segopok sampul surat. Sedetik kemudian surat-surat itu telah bertumpuk di atas meja belajar. Lalu matanya beralih ke ujung meja. Di sana matanya menangkap seraut wajah dengan rahang kokoh yang dibingkai dengan warna kuning gading. Seraut wajah seorang cowok, Al-Hafiz, dalam ukuran 5R, tersenyum ke arahnya. Senyum itu begitu memikat. Namun, Mita merasakan senyum itu kini berubah bagai seringai yang paling menjijikkan. Mita benci sekali. Diraihnya foto itu. Tangan mungilnya terangkat ke udara. Dan ketika siap menghempaskannya ke lantai, Mita, ada telepon buat kamu. Cepatan gih. Suara Bang Bas menghentikan gerakan tangan Mita. Bingkai foto yang masih ada di tangannya dicampurkan ke atas tumpukan surat. Buk. Dari siapa sih? Tanya Mita kesal. Walaupun hatinya telah menebak bahwa yang menelpon pasti. Siapa lagi? Biasa, Arjuna kamu. Apis. Nada suara Mita meninggi. Biasanya, begitu mendengar nama itu disebut sama orang rumah, ia bagai seekor kijang yang sedang berlari di hutan, langsung menyambar gagang telepon. Lalu, percakapan pun seringkali tidak pernah di bawah 15 menit. Hal ini pula yang sering bikin orang rumah ngedumel. Tidak kurang dari papa yang biasanya orang yang paling sabar harus berdehem-dehem kalau sudah kelewat lama. Sebab papa sering menunggu telepon dari para relasi. Bilang aku nggak ada, sahut Mita enggan. Hei, jangan bilang kamu nggak suka lagi ke dia. Memang. Bang Bas terdiam sesaat. Ditatapnya wajah adik semata wayangnya itu. Ada masalah? Tanyanya. Tolong bang, katakan aku nggak ada. Mohon Mita. Oke. Aku nggak ngerti masalah kalian, ucap Bang Bas. Terima kasih bang, balas Mita. Jangan gembira dulu, aku nggak katakan kamu nggak ada, tapi kamu menolak menerimanya, ucap Bang Bas lagi. Kumohon, sekali ini aja bang. Suara itu mengandung iba. Bang Bas melangkah ke meja telepon. Halo, besok kita bicara Pis. Di kantin kampus pukul 10 pagi. Mita lagi sakit, oke? Ucapnya. Jangan campuri urusan kami, Bang Bas. Mita yang mendengar percakapan itu jadi meradang. Ditutupnya pintu kamar dengan keras. Bang Bas terbengong di depan pintu. Separah inikah keadaannya? Batinnya penuh tanya. Dua cowok itu duduk berhadap-hadapan. Mereka sengaja duduk di pojok kantin. Apis berkali-kali menyeka keringat di keningnya. Bastian meneguk es kolanya. Aku nggak ingin melihat Mita kecewa, Apis. Bastian menatap Apis. Aku juga, balas Apis.
Tapi tadi malam Mita marah sekali. Sejak kalian berhubungan, baru tadi malam Mita semarah itu. Jangan bilang kamu nggak punya salah, Pis, ucap Bang Bas. Bas, Mita cuma salah pengertian, balas Apis. Apa yang terjadi, Pis? Aku pengen kamu jujur, tanya Bang Bas. Apis menghela napas panjang, meneguk minumannya. Kita sudah lama berteman, Pis. Kamu nggak ingin kita jadi musuh, kan? Ucap Bastian. Aku nggak mungkin mutusin Mita, itu jawabanku. Suara Apis tegas. Jawab dulu pertanyaanku, Pis, ucap Bastian lagi. Oke, mestinya aku bisa menyelesaikan persoalan ini dengan Mita sendiri, ucap Apis. Dia adikku, aku punya tanggung jawab padanya. Suara Bastian lagi. Akhirnya Apis menceritakan semua yang terjadi. Wajah Bastian mengeras, tapi ia menahan gejolak emosinya untuk tidak meledak. Hati kecilnya tidak bisa menerima apa yang dilakukan Apis terhadap adiknya. Lama ia terdiam. Ponsel di saku Apis berbunyi. Terjadi percakapan singkat. Maaf, aku harus pergi, Bas. Ada keperluan mendadak, ucap Apis ringan. Aku juga. Bastian bangkit dari duduknya, berjalan ke kasir. Telah 2 kali Apis gagal mengajak Mita bicara. Pertama, ketika ia menjumpai gadis itu di kampus 5 hari lalu. Mita langsung menghindar begitu melihat Apis muncul. Kedua, ketika ia nekat datang ke rumah, Mita mengurung dirinya di kamar. Papa yang berusaha membujuknya untuk keluar juga gagal. Dan ini kali ketiga, Apis nggak mau gagal lagi. Ia sengaja mengekori Mita ke perpustakaan fakultas. Walaupun sebenarnya hari ini nggak ada mata kuliah, tapi Apis ke kampus juga. Di kantor pun, ia mencari alasan kalau hari ini ada mata kuliah. Padahal kemarin Apis sudah bilang ke Pak Nasrun kalau hari ini tidak ada kuliah. Ketika Apis melihat Mita pergi ke perpustakaan sendirian, hatinya sedikit menjadi lega. Berarti tidak banyak rintangan yang bakal dihadapinya. Tak ada alasan buat gadis itu untuk mengajak temannya hengkang nanti. Apis berada di balik rak kesusastraan daerah. Dari sana sambil memilih-milih buku, tapi matanya tak pernah lepas dari Mita yang berada tepat di balik rak buku Apis. Nah, sekarang saatnya, pikir Apis, penuh pertimbangan. Dengan lagak seorang yang tengah serius mengamati isi buku, ia terus melangkah ke arah meja baca panjang. Bersamaan dengan itu, Mita juga tengah melangkah sambil membolak-balik buku di tangan menuju ke meja baca. Bruk. Maaf. Refleks Mita mundur ke belakang selangkah, begitu menyadari ia telah menabrak orang. Maaf juga, ucap Apis. Kamu? Mita mendongak, menatap siapa orang yang tegak di hadapannya. Wajahnya bersemu merah. Ia siap memutar langkah ketika dengan sigap Apis mencekal lengannya. Kita harus bicara, Mita, sergah Apis. Lepaskan tanganku kalau kamu nggak ingin aku berteriak, balas Mita. Terserah kamu, aku cuma minta waktu 5 menit. Di sini mungkin lebih bagus, ucap Apis. Jangan nekat, Fis. Nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Semuanya sudah jelas. Kita nggak ada hubungan apapun lagi, balas Mita tegas. Kamu punya waktu 5 menit, tanya Apis. Mita menghela napas dalam. 3 menit. Akhirnya Mita mengalah. Ia juga tak ingin ada anak-anak yang memergoki adegan konyol ini. Sebab sejauh ini teman-temannya masih menganggap
ia dan Apis masih pacaran. Oke, 3 menit. Hati Apis bersorak girang. Sudut bibirnya mengukir senyum. Mita melangkah terlebih dahulu ke meja baca yang terletak di pojok. Kalau biasanya Apis selalu memilih duduk di samping Mita, tapi untuk kali ini ia duduk di seberang meja. 3 menit. Selesai nggak selesai aku pergi dari sini. Ingat Mita. Baru juga 20 detik, ucap Apis sedikit bercanda. Jangan melucu, Pis, tegas Mita. Oke, kalau kamu percaya, aku bakal mengatakan yang sebenarnya. Wulan sekarang ada di kantin. Akan kukenalkan kalian. Suara Apis sedikit pelan. Bukan urusanku, balas Mita. Aku belum selesai. Apis menatap bola mata gadis di depannya. Ia melihat ada letup cemburu di sana. Yang kutelepon hari itu Wulan. Dia adik kandungku. Baru kemarin tiba di kota ini. Aku sengaja ingin memancing kecemburuan kamu. Aku ingin melihat gimana reaksi orang yang kusayangi kalau lagi cemburu. Cuma itu. Dan nyatanya aku berhasil. Kamu marah dan benci ke aku. Aku tahu kamu ada di balik pintu saat itu. Dan yang menelpon ke kantor Wulan, bukan aku. Makanya aku terus mengajak ngomong ngalor ngidul dengan Wulan. Maksudnya cuma pengen memancing reaksi kamu. Mita masih menjadi pendengar. Wajahnya merunduk. Sedangkan hatinya mencoba untuk menarik satu kesimpulan tentang cerita Apis tadi. Cowok yang dikenalnya hampir setahun yang lalu. Apis yang sebelum kejadian itu selalu jujur berkata, kesetiaannya juga terjaga. Mita merasakan selama hampir setahun hubungan mereka, cowok yang nyambi kerja sebagai wartawan ini belum pernah menyakiti hatinya. Tak pernah terjadi perselisihan yang berarti di antara mereka. Gadis itu terkadang juga heran dengan hubungan mereka yang begitu mulus, tanpa riak, apalagi gelombang yang mampu memporak-porandakan kisah kasih mereka. Kadangkala Mita juga merindukan ada saat-saat tertentu ia ingin Apis marah padanya. Lalu mereka bertengkar. Lalu tak jumpa selama beberapa hari. 4-5 hari mungkin cukup. Lalu bertemu kembali dengan saling meminta maaf. Bukankah semua itu akan lebih punya warna? Itulah maksudku yang sesungguhnya, Mita. Apis mengulirkan tangan di atas meja, menyentuh jemari lentik milik Mita. Kadang aku juga rindu suasana yang kian hadir di antara kita, sehingga hubungan kita nggak melulu datar dan lurus, tapi juga ada kelokan dan tanjakan. Tapi yang terpenting adalah gimana kita saling menjaga kesetiaan dan kejujuran kita. Apis meremas jemari Mita lembut. Mita membiarkan tangannya berada dalam rangkuman tangan Apis. Maaf kalau kamu masih merasa marah, benci dan juga mungkin pengen mengakhiri hubungan kita. Aku mengaku salah. Katakan sekarang, Mita, apakah kamu memang pengen memutuskan hubungan kita? Tanya Apis. Mita mendongak, menatap sepasang telaga teduh milik Apis. Kita sudah lebih 10 menit malah di sini. Kamu pergi? Suara Apis lagi. Aku pengen berkenalan sama Wulan, adik kamu. Mungkin aku dan dia bisa lebih akrab nantinya. Astaga, sudah berapa lama ia menunggu sendiri di sana, Apis? Mita tidak menggubris pertanyaan Apis. Aku mengusulkan, gimana kalau kita makan siang bersama di Resto Lamnyong? Di sana aku pikir tempatnya lebih romantis. Lanjut Mita lagi. Apis mengangguk mantap. Wulan pasti setuju. Ucapnya riang.